Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga nikmat-nikmat keimanan kita terpelihara, keislaman kita terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita selalu bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan kehidupan ini untuk berusaha mencari rezeki yang halal, bukan melalui haram. Apa yang dimaksud dengan mencari rezeki yang halal itu adalah mencari usaha sendiri dan sebagainya, itulah rezeki-rezeki yang halal, bukan mencari rezeki yang haram. Hanya mengharapkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, itu yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam menghadapi dunia ini tentunya kita menjalani bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, ya kita sebagai manusia ini bagaimana kita berusaha dan berdoa kepada Allah. Ya, janganlah kita mudah bergaul dengan siapapun, ya, jangan sampai jati diri kita hancur karena pergaulan. Jati diri kita diremehkan karena pergaulan. Semua yang menyangkut pergaulan pasti akan kejelekan menimpa kita. Tapi semua kebaikan yang kita lakukan akan kebaikan pula akan menanti kita. Bahkan orang-orang di sekitar kita akan menyukai kita. Orang yang menuntut ilmu agama, saya rasa dialah yang pantas menjadi orang-orang yang sejati nantinya. Orang yang menuntut ilmu agama, dia yang keyakinan bahwa saya mau berubah karena Allah. Saya yakin dan percaya bahwa dia adalah orang-orang yang baik di kemudian hari. Man hajaranallahu anhu, bahwa orang-orang yang sejati itu adalah terpelihara keislamannya, terpelihara agamanya, terpelihara semua tingkah lakunya, ya, dalam beragama dan sebagainya, terpelihara semua akhlak-akhlaknya dan sebagainya. Ada pepatah mengatakan bahwa istri yang baik akan mendapatkan suami yang baik pula. Istri yang jelek akan mendapatkan kejelekan pula. Untuk itu seluruh Indonesia ini bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang baik sama orang. Orang-orang yang saling membantu orang di sekitar kita. Menasihati dengan ilmu agama. Ya, kalau ada yang sesuatu yang kita dapatkan, kita syukuri semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jangan justru kita mengandalkan sesuatu yang tidak baik, ya. Otomatis kejelekan akan selalu berpindah kepada kita kalau kita sudah bergaul. 100% kejelekan akan menimpa kita kalau kita bergaul dengan laki-laki, ya. Kalau kita bergaul hanya dengan keimanan, yaitu menuntut ilmu agama, tidak apa-apa. Atau mungkin ada kita bekerja, ya bekerja di suatu tempat, ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting kita menjaga yang namanya batasan antara laki-laki dan perempuan. Karena batasan laki-laki dan perempuan inilah yang bisa memacu kehidupan kita nantinya. Ya, kita, orang melihat kita, ya, bahwa ini orang baik, ini tidak baik, ya. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat kejelekan, bukan untuk mengajak kemaksiatan, ya, berboncengan-boncengan lain sebagainya, ya. Itu yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan ini. Kenapa Allah tidak ridho dalam sebuah pernikahan? Karena itu bonceng-boncengan, pergaulan di mana-mana, sering chat-chatan dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Cinta suami kita abaikan.
cinta istri kita abaikan karena kita pernah bergaul dan sebagainya. Tapi kita sebagai laki-laki ini ya betul-betul menjagalah keislaman kita. Kalau kita mau ingin berpoligami silahkan, tapi dengan catatan persetujuan dari istri kita. Ya. Dengan catatan jangan bergaul melalui dengan chat-chatan, tapi jangan mudah bergaul. Kalau ingin meminang seseorang maka datanglah ke rumahnya ya. Mungkin ini pembelajaran kita ke depan, insyaallah. Kita sebagai manusia ini betul-betul manusia insan yang sejati, insan yang bisa meneruskan niat kita ke depan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita kerjakan, Maha melihat apa yang kita lakukan. Saya yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan dengan kita orang-orang yang baik di kemudian hari. Ya, dan saya yakin dan percaya tidak akan mungkin kita diuji Allah Subhanahu wa taala kalau bukan kita yang berbuat kesalahan. Karena kesalahanlah itulah yang menghambat rezeki kita. Banyak orang bermaksiat, akhirnya apa yang terjadi sekarang? Bangkrut dan lain sebagainya. Itu karena dosanya sendiri. Dia tidak takut dengan dosa. Ya. Orang-orang yang kita lihat sekarang, banyak orang-orang sukses di Indonesia ini karena terpelihara keislamannya. Dia mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, maupun tidak mendapatkan apa-apa. Itulah kunci keislaman seseorang. Kita lihat saja bagaimana pondok pesantren banyak sekarang terjerat dalam penjara karena itu adalah suatu apa? Melakukan sesuatu yang tidak baik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Itulah tandanya kita ini manusia berkasih sayanglah kepada sesama manusia. Bagaimana kita menciptakan suasana yang kondusif dan lain sebagainya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kerjakanlah dengan kebaikan, jangan mengerjakan dengan kejahatan. Kalau kebaikan yang kita lakukan, otomatis kita akan diperjuangkan sama orang-orang di sekitar kita. Kita akan diperjuangkan orang-orang di kemudian hari nantinya. Banyak orang suka di antara kita. Banyak yang kagum di antara kita kalau kita tidak bergaul. Kalau bergaul, mana mungkin orang akan suka dengan kita? Karena apa yang terjadi? Semua kejelekan-kejelekan kita sudah dia ceritakan kepada kita. Ya, saran saya untuk seluruh perempuan di Indonesia dan juga laki-laki ini, mari kita sama-sama menuntut ilmu agama. Saya juga masih belajar ilmu agama. Masih banyak yang saya harus pelajari ilmu agama. Saya menyesali semua dosa-dosa saya yang saya lakukan pada sebelum-sebelumnya. Mungkin alhamdulillah berkat hidayah Allah, berkat salat sunnah yang saya lakukan, saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah saya merasa bersyukur kepada Allah. Mungkin ini bertanda bahwa kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan tidak akan mungkin terjadi kalau bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin terjadi kalau bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Maha melihat semua yang kita lakukan. Maha melihat apa yang kita laksanakan, Maha melihat apa yang kita lakukan. Yang jelas adalah jangan mudah bergaul. Kita dicerita orang di sekitar, kita dicerita ya di tempat-tempat yang lain bahwa saya ketemu dengan ini, saya ketemu dengan ini. Ya. Kalau kita mau ingin betul-betul menuntut ilmu agama ini kan dengan baik, ya bergaullah dengan secara baik. Jangan bergaul secara haram. Apa itu secara haram? Yaitu bergaul di sekitar-sekitar, mengajak kemaksiatan, mengajak sesuatu yang tidak baik ya. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu menghadiri tarbiyah dan taklim ya. Saya juga selalu akan hadir taklim setiap saat, karena jangan sampai kita terperdaya dengan segala sesuatu di media sosial.
yang sampai kita terperdaya oleh keinginan-keinginan kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita yang kita lakukan. Ya, marilah kita berubah sekarang sebelum ajal menjemput kita. Kalau kita cepat-cepat bertaubat, maka dosa kita akan cepat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa kita diampuni, kita juga akan senang. Tapi kalau dosa-dosa kita masih ada, itu membuktikan bahwa kita belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita suatu saat di mana letak dan kondisi kita masing-masing. Ya, alhamdulillah di beberapa pemerintah provinsi Sulawesi Barat ini, beberapa kabupaten, kita harus betul-betul yakin dengan agama kita, harus betul-betul menjaga daripada pergaulan-pergaulan sekitar kita, jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, kemudian Mamuju Tengah, kemudian Kabupaten Pulau Limandar, ya, dan beberapa kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Barat ini. Mari kita menjaga pergaulan-pergaulan antara anak-anak remaja kita. Mari kita menuntut ilmu agama sama-sama. Ya, saya juga masih belajar ini, masih bisa butuh bimbingan untuk semua ustaz-ustaz yang ada di Sulawesi Barat ini. Ya, mungkin saya belum bisa detail dalam menjelaskan semua karena saya masih belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, mempertemukan kita dengan orang-orang baik kita nantinya, yang bisa jadikan istri kita nantinya, yaitu orang-orang yang tidak pandai bergaul dengan siapapun, yaitu orang-orang yang terpelihara keislamannya, menjaga dirinya dari pergaulan, membatasi dirinya dari pergaulan laki-laki dan perempuan, kemudian selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersabar serta tidak berputus asa dalam menjalankan kehidupan ini, dan yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan kita, dan yakin dan percaya bahwa kita adalah utusan hamba Allah Subhanahu wa taala, utusan Nabi Muhammad SAW yang nantinya bertemu dengan surga Firdaus dan surga-surga lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara keislaman kita sampai akhirat kita, karena kita ya tahu ajal kita akan dijemput besok lusa kah, ini hari kah, atau besok malam atau lain sebagainya, atau bulan ini atau tahun depan. Ajal kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dipanggil, mana mungkin kita bisa bertaubat, mana mungkin kita bisa melakukan kebaikan lagi kalau bukan sekarang. Mari kita ubah diri kita sendiri dengan menghadiri majelis taklim, menghadiri yang namanya tarbiyah, karena itulah kunci kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang berbeda agama juga selalu meyakinkan bahwa pergaulan itu adalah dosa yang sangat besar, kalau bukan yang kita kerjakan adalah kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan diri pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Demikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama kepada diri dan pribadi saya. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan tahun 2024 ini, yaitu terus berusaha terus. Mudah-mudahan kesuksesan kita menanti kita nantinya, dan menanti semua keajaiban Tuhan, keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Saya akhiri dengan ucapan alal islami ala hamsin ala kulli halin astagfirullah wa astagfirukah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.